Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang sedang berada di rumah. Salam sehat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan gembira ya. Jangan lupa mengawali kegiatan hari ini dengan doa dan sarapan. Anak-anak, jika pada pekan lalu anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran teks prosedur, maka pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Hal-hal yang kita pelajari adalah definisi, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaannya. Bagian pertama, kita akan membahas definisi teks laporan hasil observasi. Anak-anak, pernahkah anak-anak mengamati sesuatu? Biasanya anak-anak mengamati hal-hal yang menurut anak-anak aneh atau yang sangat ingin diketahui. Nah, mengamati itu sendiri adalah mengobservasi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Jadi, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi dari segi tujuan dan isi serta kebahasaannya. Berdasarkan tujuan dan isi teks laporan hasil observasi ada 7 ciri. Yang pertama, teks laporan hasil observasi disusun secara runtut. Runtut artinya sesuai dengan sistematika yang ada dalam teks laporan hasil observasi dari awal sampai akhir. Yang kedua, data bersifat meyakinkan. Artinya, segala data atau hal yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi dapat memberikan pengetahuan baru atau meyakinkan pembacanya. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, karena merupakan hasil dari suatu penelitian, maka segala hal dalam teks laporan hasil observasi haruslah dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri secara umum yang termasuk kategori atau kelompok. Dan ciri yang terakhir adalah memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, yaitu definisi, klasifikasi, jabaran, dan ciri objek. Sedangkan berdasarkan kebahasaan, ada 4 ciri teks laporan hasil observasi, yaitu menggunakan istilah-istilah. Contohnya, penggunaan istilah-istilah seperti abiotik, ekosistem, embrio, genetika, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata-kata baku. Contohnya kata analisis, bukan analisa ya. Kemudian kata imbau, bukan himbau. Kemudian praktik, bukan praktek. Zaman, bukan zaman. Jadi di bagian depan contoh itu adalah bentuk-bentuk yang baku, sedangkan yang di belakangnya adalah kata-kata yang tidak baku. Kemudian menggunakan kalimat definisi. Jadi ada penjelasan pengertian suatu hal dalam teks laporan hasil observasi, yaitu mengungkapkan makna atau pengertian sesuatu. Nah, cirinya adalah penggunaan kata adalah. Kemudian menggunakan kalimat klasifikasi. Contohnya, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, dalam teks laporan hasil observasi, pembaca tentunya mengharapkan dapat menemukan informasi atau hal-hal penting untuk menambah pengetahuannya.
Berikut adalah langkah-langkah menemukan informasi dan menentukan gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks. Kedua, memahami isi teks. Dan terakhir, menemukan ide pokok di setiap paragraf teks. Sedangkan langkah-langkah menentukan gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks, yaitu kata-kata kunci yang menunjukkan definisi, deskripsi bagian, manfaat, dan simpulan. Yang kedua, memetakan bagian-bagian teks. Ini erat kaitannya dengan struktur. Jadi, dalam teks, pembaca hendaknya dapat memetakan bagian definisi, deskripsi, manfaat, dan simpulan. Kemudian, memetakan paragraf. Dalam hal ini, pembaca dapat memilah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menunjukkan ide atau gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi. Kalimat utama biasanya didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Langkah berikutnya adalah menentukan kalimat utama. Ini terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir adalah merumuskan inti kalimat utama. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian penting dalam teks laporan hasil observasi. Dalam sebuah teks laporan hasil observasi, ada 7 bagian penting. Antara lain, pertama, pelapor atau orang yang membuat laporan. Yang kedua, objek yang diamati. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, tempat pengamatan. Yang kelima, tujuan pengamatan. Yang keenam, hasil pengamatan. Dan yang ketujuh adalah simpulan. Anak-anak, bagian ketiga yang kita bahas dalam teks laporan hasil observasi adalah struktur. Ada 4 bagian penting dalam struktur teks laporan hasil observasi, antara lain, yang pertama, definisi umum, yaitu bagian pembuka yang berisi pengertian sesuatu yang dibahas. Berikutnya adalah deskripsi bagian atau bagian isi. Ini berisi gambaran tentang suatu cara secara terperinci. Bagian berikutnya adalah deskripsi manfaat. Bagian ini berisi manfaat atau kegunaan hal yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Dan bagian akhir yaitu simpulan yang merupakan ringkasan umum dari sesuatu yang dilaporkan. Berikut ini Bu Yunita tampilkan sebuah contoh teks laporan hasil observasi sesuai bagian dan strukturnya. Anak-anak bisa lihat di PowerPoint. Yang pertama adalah bagian pelapor. Ini berisi nama pembuat atau pelapor dalam teks laporan hasil observasi. Dalam hal ini, Ibu tulis nama Dewi Yunita. Kemudian, bagian berikutnya adalah objek yang diamati. Ini adalah kunang-kunang. Kemudian, waktu pengamatan, misalnya 7 November 2020 pukul 20 WITA. Berikutnya, tempat pengamatan adalah halaman rumah. Tujuan pengamatan mengetahui ciri-ciri kunang-kunang. Dan bagian yang keenam yaitu hasil pengamatan ditulis berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi yang sudah Bu Yunita jelaskan tadi, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Bagian hasil yaitu definisi umum. Pertama-tama tulis dulu judulnya kunang-kunang.
Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh Indonesia. Nah, pada paragraf ini dijelaskan definisi atau pengertian serangga yang disebut kunang-kunang. Berikutnya adalah deskripsi bagian. Nah, contohnya seperti ini. Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Pada umumnya, kunang-kunang keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari ini umumnya tidak mengeluarkan cahaya. Seperti ciri-ciri serangga, pada umumnya badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, toraks, dan perut, abdomen. Serangga bercangkang keras, eksoskeleton, untuk menutupi tubuhnya. Panjang badannya sekitar 2 cm. Bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala, warna kuning pada bagian penutup sayap, berkaki 6, dan bermata majemuk. Jenis kunang-kunang beragam. Pemeliharaan kunang-kunang dapat dilakukan dengan penangkaran. Dari sejarah asalnya, kunang-kunang berasal dari daratan Cina. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, cacing, atau serangga. Bahkan kunang-kunang memangsa jenisnya sendiri. Kunang-kunang betina sengaja berkelap-kelip seakan mengundang jenis pejantan. Setelah pejantan mendekat, sang betina memangsanya. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan. Dengan makanan pertumbuhan akan maksimal. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Nah, di bagian ini anak-anak dijelaskan mengenai habitat kunang-kunang, ciri-ciri fisiknya, serta makanannya. Nah, inilah yang disebut dengan deskripsi bagian. Struktur berikutnya di bagian hasil adalah deskripsi manfaat. Contohnya seperti ini. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Cahaya ini dipergunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan kepada pemangsa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan dan untuk menarik pasangannya. Keahlian mempertontonkan cahaya tidak hanya dimiliki oleh kunang-kunang dewasa, bahkan larva. Nah, di bagian ini dijelaskan fungsi atau manfaat dari hewan kunang-kunang. Dan struktur bagian akhir yaitu simpulan. Di bagian ini dijelaskan mengenai rangkuman umum dari keseluruhan bagian teks laporan hasil observasi sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kunang-kunang salah satu jenis serangga unik, bukti kebesaran Sang Pencipta. Spesies kunang-kunang juga kekayaan yang dianugerahkan kepada negara kita sebagai salah satu negara tropis. Anak-anak, bagian akhir yang kita bahas dalam teks laporan hasil observasi adalah tentang kebahasaannya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ada beberapa prinsip dalam kalimat efektif, antara lain keparalelan bentuk, yaitu kesamaan bentuk kata dalam kalimat. Nah, perhatikan kedua contoh dalam PowerPoint berikut. Contoh yang pertama seperti ini. Manfaat sirih lainnya adalah menghilangkan bau mulut, berkurangnya jerawat, dan menguatkan gigi agar tidak mudah tanggal.
kalimat ini tidak paralel karena dalam kalimat ini sebagian besar menggunakan verba atau kata kerja, tetapi kata-kata berkurangnya jerawat bukan merupakan verba, melainkan nomina atau kata benda. Nah, contoh kalimat yang berikutnya adalah kalimat yang paralel, yaitu manfaat sirih lainnya adalah menghilangkan bau mulut, mengurangi jerawat, dan menguatkan gigi agar tidak mudah tanggal. Prinsip berikutnya adalah kesepadanan struktur, yaitu subjek dan predikat jelas, serta tidak bersubjek ganda dalam kalimat. Perhatikan kedua contoh kalimat berikut. Bagian contoh pertama itu adalah kalimat yang tidak sepadan. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mimisan dapat diatasi dengan sirih. Dan contoh yang di bawahnya adalah kalimat yang sepadan, yaitu sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mengatasi mimisan. Jadi tidak tumpang tindih seperti kalimat yang ada di atasnya. Prinsip berikutnya adalah kehematan kata, yaitu tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang tidak hemat. Seperti ini, Nak. Yang pertama, buah sirih merupakan buah buni, buah sirih berbentuk bulat, buah sirih berdaging, dan buah sirih berwarna kuning hijau. Yang kedua, batang tanaman sirih berwarna hijau kecoklatan. Yang ketiga, sirih kuning biasanya digunakan dimakan oleh orang-orang yang masih memakan sirih karena rasanya kurang pedas. Yang keempat, banyak tanaman-tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Berikutnya, silakan anak-anak membandingkan dengan contoh-contoh kalimat yang hemat. Yang pertama, buah sirih merupakan buah buni, berbentuk bulat, berdaging, dan berwarna kuning hijau. Jadi kata-kata buah sirih cukup sekali saja dicantumkan. Yang kedua, batang tanaman sirih hijau kecoklatan. Jadi tidak perlu lagi dicantumkan kata berwarna, sebab hijau kecoklatan sudah merupakan warna. Yang ketiga, sirih kuning biasanya dimakan oleh orang-orang yang masih memakan sirih karena rasanya kurang pedas. Jadi tidak perlu lagi dicantumkan kata digunakan, sebab dimakan itu adalah proses penggunaan. Dan yang terakhir, banyak tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, tanaman-tanaman sudah merupakan bentuk jamak, sedangkan banyak juga merupakan bentuk jamak. Jadi, oleh karena keduanya merupakan bentuk jamak, maka kata tanaman cukup dicantumkan satu kali saja, jadi tidak berupa kata ulang lagi. Sehingga menjadi banyak tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Prinsip kalimat efektif selanjutnya adalah kecermatan, yaitu cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contohnya, kalimat yang pertama merupakan kalimat yang tidak cermat. Anak sekolah yang terkenal itu gemar menanam tanaman obat. Nah, ini menimbulkan kerancuan makna. Sebenarnya yang terkenal sekolah atau anak itu sendiri. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang cermat, yaitu seperti ini. Anak sekolah terkenal itu gemar menanam tanaman obat. Jadi dalam kalimat ini maknanya jelas bahwa anak itu bersekolah di sekolah yang terkenal. Prinsip berikutnya adalah ketegasan, yaitu penegasan kepada ide pokok. Perhatikan contoh kalimat tidak tegas berikut ini. Sudah saya minum ramuan obat herbal itu.
Nah, ini bentuk yang tidak tegas. Sedangkan bentuk kalimat yang tegas adalah ramuan obat herbal itu sudah saya minum. Prinsip berikutnya adalah kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan agar informasi tidak terpecah-pecah. Perhatikan contoh kalimat yang tidak padu. Teks laporan hasil observasi tersebut membahas tentang manfaat tanaman obat keluarga. Sedangkan contoh kalimat yang padu adalah teks laporan hasil observasi tersebut membahas manfaat tanaman obat keluarga. Jadi tidak perlu lagi penggunaan kata tentang. Prinsip berikutnya adalah kelogisan, yaitu ide kalimat dapat dimengerti oleh akal sesuai ejaan bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kalimat yang tidak logis atau sulit dipahami oleh akal. Waktu dan tempat kami persilakan kepada kepala sekolah. Jika ditelaah secara logika, berarti waktu dan tempat yang dipersilakan menuju kepala sekolah, sedangkan waktu dan tempat merupakan kata benda. Tidak mungkin benda menuju kepala sekolah. Berikutnya adalah contoh kalimat yang logis. Ibu kepala sekolah yang terhormat, kami persilakan. Jadi ini penting untuk anak-anak nanti jika anak-anak ditunjuk sebagai pembawa acara, gunakanlah kalimat yang logis dalam membawakan acara. Kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi lainnya yang penting adalah penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital adalah untuk menulis huruf pertama pada kalimat, nama diri, dan nama geografi. Setiap anak-anak mengawali menulis sebuah kalimat haruslah menggunakan huruf kapital, demikian juga dalam menuliskan nama diri serta nama geografi. Nama geografi ini maksudnya misalnya adalah Gunung Agung. G untuk gunung dan A untuk agung itu ditulis menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah tanda baca koma. Ini dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat pada awal kalimat. Misalnya kata penghubung antar kalimat yaitu jadi atau dengan demikian. Ini biasanya ada di awal kalimat. Jadi setelah menuliskan kata jadi atau kata-kata dengan demikian, dituliskan tanda koma dulu baru melanjutkan kata-kata berikutnya dalam kalimat tersebut. Dan dipakai juga di antara unsur-unsur dalam rincian. Jadi misalnya anak-anak menyebutkan rincian, dipisahkan dengan tanda baca koma, dan rincian terakhir setelah tanda baca koma, tulis kata hubung dan. Kemudian tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat berita dan untuk penulisan angka. Jadi setiap akhir kalimat berita atau pernyataan diakhiri dengan tanda baca titik. Demikian juga ketika menulis angka, diberi tanda titik dulu baru dilanjutkan dengan uraiannya. Kemudian imbuhan asing. Jadi dalam teks laporan hasil observasi banyak digunakan imbuhan-imbuhan asing. Untuk awalan asing misalnya penggunaan anti, ekstra, hiper, dan infra. Misalnya kata-kata antibiotik, ekstrakurikuler, hipertensi, dan inframerah. Sedangkan untuk akhiran asing misalnya penggunaan is dan isasi. Itu contohnya kronologis dan spesialisasi. Anak-anak, demikianlah seluruh pembelajaran materi teks laporan hasil observasi, yaitu tentang definisi, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bu Yunita harapkan anak-anak tetap semangat dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan latihan-latihan pengetahuan dan keterampilan, terlebih dalam menyiapkan diri menyongsong penilaian akhir semester awal Desember nanti. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih.